Isu terkait dengan pindahnya PT Nikomas Gemilang dari Serang, Banten ke Jawa Tengah itu sempat ramai beberapa waktu yang lalu. Dan isu ini kali ini memasuki babak baru, di mana Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten itu meminta maaf terkait dengan pernyataannya yang menyebutkan ada 3 pabrik besar di Banten yang akan melakukan relokasi ke Jawa Tengah. Ketiga pabrik itu adalah Nikomas, KMK Global Sport, dan kemudian PT PWI. Karisnaker kemudian meminta maaf atas pernyataannya dan mereka menegaskan bahwa ketiga perusahaan itu tidak pindah. Yang sesungguhnya terjadi, mereka adalah melakukan pengembangan usaha. Dan permintaan maaf dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten seharusnya juga menghentikan isu relokasi pabrik yang seringkali muncul bersamaan dengan penetapan upah minimum. Dan satu hal yang menarik adalah apa yang dilakukan oleh kaum buruh, di mana Serikat Pekerja Nasional (SPN), tempat di mana para buruh Nikomas bernaung, itu menggeruduk mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja untuk meminta klarifikasi. Dan seharusnya seperti itulah yang dilakukan oleh kaum buruh. Jadi ketika ada satu isu yang tidak benar, ada satu hal yang kemudian mendiskreditkan atau melemahkan perjuangan dari kaum buruh, maka mereka bangkit untuk kemudian menyatakan sikapnya, menegaskan bahwa apa yang dikatakan oleh pejabat itu tidak benar, dan kemudian menegaskan di mana posisi buruh. Dengan demikian, isu yang mendiskreditkan perjuangan kaum buruh tidak selalu muncul. Dan apa yang dilakukan oleh teman-teman SPN membuahkan hasil begitu ya, ketika kemudian Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten menarik ucapannya. Bahkan pejabat Gubernur Banten pun juga mengingatkan agar para pejabat di daerahnya itu tidak membuat pernyataan yang membuat gaduh. Hal senada juga disampaikan oleh Humas PT Nikomas Gemilang yang menegaskan bahwa perusahaannya tidak melakukan relokasi, tetapi justru melakukan pengembangan usaha. Seharusnya ini menjadi pelajaran yang menarik bagi kita semua, untuk kemudian bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Dari perjuangan kaum buruh yang selama ini dikatakan bahwa buruh tidak bersyukur, perjuangan kaum buruh yang kemudian dikatakan ketika upah naik nanti akan berbuah pada PHK besar-besaran, perjuangan kaum buruh yang kemudian meminta agar tidak ada PHK, dikatakan mau enaknya sendiri, itu adalah sesuatu yang tidak benar. Dan oleh karena itu penting bagi kaum buruh untuk menjelaskan posisinya, menjelaskan sikapnya, menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi. Bicara terkait dengan permasalahan Nikomas, ada satu berita menarik di media lokal di Banten yang diberitakan Kepala Disnaker Trans Provinsi Banten, Septo Karnadi, mengaku bahwa pernyataan yang ia lontarkan terkait dengan bakal cabutnya 3 industri dari Banten adalah tidak benar alias hoax. Menurut Septo, ketiganya hanya akan melakukan ekspansi belaka. Hal itu disampaikan oleh Septo usai didatangi oleh sejumlah serikat pekerja yang tergabung di dalam Serikat Pekerja Nasional atau SPN. Menurut Septo, apa yang dia sampaikan terkait dengan bakal hengkangnya 3 industri adalah tidak benar. Saya nyatakan bahwa omongan itu tidak benar, dan kami berharap 3 perusahaan itu tetap bertahan di Banten, ujarnya kepada awak media Selasa 15 November. Menurut Septo, Pemprov Banten saat ini tengah berupaya untuk menciptakan hubungan yang baik dengan industri-industri. Saat ini diakui oleh Septo, hubungan tersebut sudah kondusif dan perlu dipertahankan serta ditingkatkan. Apalagi sekarang ini masa-masa yang titik krusial penetapan upah minimum. Kami diberi waktu untuk menetapkan UMP sampai dengan tanggal 21 November 2022 dan UMK sampai tanggal 30 November 2022. Ia pun memastikan bahwa 3 industri padat karya yang sebelumnya disebut akan hengkang, yakni PT Nikomas Gemilang, PT PWI, dan PT KMK Global Sport, bukan tidak jadi hengkang, namun memang tidak berencana hengkang. Bukan nggak jadi hengkang, tapi tidak hengkang. Mereka hanya ekspansi bisnis, dan dalam manajemen bisnis ada metode tertentu untuk mempertahankan jalannya usaha. Walaupun di tengah bayang-bayang krisis 2023 ke depan, kita tidak tahu, ucapnya. Septo pun mengatakan bahwa ribuan pekerja yang bekerja di 3 perusahaan itu dipastikan tidak akan dikenakan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sebab prosedur untuk melakukan PHK cukup panjang, mulai dari meminta izin ke kabupaten kota setempat, pengkondisian perusahaan, hingga hitung-hitungan pesangon. PHK harus memberikan hak pekerja paling tidak 3 kali gaji dan sebagainya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Kita berupaya itu tetap aman dan tetap terkendali, cipta kondisi yang baik di Banten, ucap Septo. Ketua SPN Banten, Intan Indriana Dewi, mengatakan bahwa berdasarkan hasil audiensi dan klarifikasi dengan Kepala Disnaker Trans Provinsi Banten, disebutkan bahwa pernyataan mengenai hengkangnya 3 perusahaan itu hanya obrolan belaka, bukan untuk dipublikasikan. Telah disampaikan bahwa Pak Kasisnaker menyampaikan itu konteksnya dalam sebuah diskusi atau obrolan, bukan dalam wawancara resmi. Intan mengatakan pihaknya mendorong kepada Septo untuk segera melakukan konferensi pers terkait dengan hal tersebut dan menyampaikan kepada publik bahwa apa yang dia sampaikan tidaklah benar atau hoax.
Kami juga meminta ketegasan dari Pak Kadis, kalau memang ada hal-hal yang disampaikan itu merupakan hoax, harus segera melakukan klarifikasi terhadap pernyataan tersebut, tegasnya. Pejabat Gubernur Banten, Al Muktabar, mengatakan bahwa persoalan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi para pejabat di Provinsi Banten untuk menyampaikan informasi yang benar-benar fix dan up to date, sebab informasi dari pemerintah dapat berdampak luas di masyarakat. Itulah yang harus dipertimbangkan dalam hal kita pemerintah memberikan informasi publik. Karena pada dasarnya informasi publik yang diberikan pemerintah itu bisa juga ada informasi yang dikecualikan, tandasnya. Teman-teman, dengan demikian clear sudah, jelas sudah bahwa apa yang disampaikan terkait dengan adanya perusahaan besar di Banten, bahkan dikatakan 3 perusahaan besar begitu di Banten yang total pekerjaannya mencapai puluhan ribu, itu adalah tidak benar. Itu adalah kabar bohong. Oleh karena itu tidak selayaknya, tidak semestinya kalau kemudian berita terkait dengan relokasi, berita terkait dengan PHK, kan sebagai alasan untuk mengkambing hitamkan gerakan buruh. Karena sejatinya, gerakan kaum buruh adalah gerakan yang berupaya untuk menciptakan kepastian pekerjaan, kepastian pendapatan, dan kepastian adanya jaminan sosial. Oleh karena itu, gerakan buruh tidak hendak merugikan buruh, gerakan buruh tidak hendak merugikan masyarakat, gerakan buruh justru hendak memastikan agar kepentingan masyarakat, kepentingan buruh itu benar-benar terejawantahkan dalam sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Demikian, terima kasih teman-teman sudah menonton hingga menit ini. Sampai berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. See you.